Sinangga kulo, kulo ha kulo, sinangga kulo. Halo adik-adik. Wah, senang ya Kak bisa bertemu adik-adik yang ada di rumah Benar lagi. Kak Luvita. Iya, Kak, kita lagi ada di mana nih Kak? Kayaknya sih ini ada di danau Kak. Betul adik-adik, ini tahu nggak danau apa namanya Kak? Danau apa ya? Danau buatan Kak. Salah Kak Meli, adik-adik yang di rumah tahu ini danau apa Ini namanya? danau apa dong? Ini itu namanya Danau Toba. Oh, Danau Toba. Iya, Danau Toba itu Kak, katanya itu dicatat sebagai danau terbesar di Indonesia. Wah, pantesan luas sekali Kak Luvita. Terus Iya. cantik lagi, bagus. Betul, kakak mau tanya untuk adik-adik yang ada di rumah dan Kak Meli, Danau Toba ini terletak di Indonesia bagian mana ya Kak? Aku tahu Kak Pita. Adik-adik yang di rumah tahu? Pasti juga tahu ada di Sumatera Utara kan Kak? Betul Kak Meli. Jadi Danau Toba ini ada di Sumatera Utara. Wah, indah kan Kak Indah Danau Toba sekali itu? Kak Pita. Ciptaan siapa Danau Toba adik-adik? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita yang paling hebat. Nah Kak Meli, karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan hebat, kita datang lagi pagi hari ini mau beribadah. Tanda kita apa Kak? Mau mengucap syukur kepada Tuhan. Betul adik-adik. Kita mulai aja ibadah kita ya Kak Meli. Ayo Kak Pita. Semangat ya adik-adik. Kita mulai ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti adik-adik semua sudah semangat, amin. Amin Nah, Kak. sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami mau memulai ibadah online kami. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menerima lawatan dan kuasa Allah bekerja atas setiap kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kapita, kita kuat karena apa? Karena kasih Tuhan. Amin. Kita berdiri teguh karena Firman Tuhan. haleluya. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oh, 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 oh.
berdiri sebagai pemenang. Sama-sama adik-adik. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Amin. Dan kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Jadi adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami rindu urapan Tuhan mengalir atas seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sama-sama yang sudah bisa membaca, kita mau buka firman Tuhan dari Alkitab di 2 Tawarik pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kakak baca ayat 12, adik-adik baca ayat 13, nanti 18 sama-sama ya. 2 Tawarik 13 ayat 12. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang. Sama-sama, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah, tema firman Tuhan kita pagi hari ini, tetap teguh dan kuat. Amin adik-adik, sama-sama kita katakan tetap teguh dan kuat. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama-sama di 2 Tawarik 13 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kakak mau cerita adik-adik, adik-adik duduk manis ya untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Jadi waktu itu Israel terbagi adik-adik. Ada Israel di bagian utara dan Israel di bagian selatan. Nah, Yehuda dipimpin oleh Raja Abia, sedangkan Israel pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yerobeam. Nah, Abia naik ke gunung lalu berpidato, menyampaikan pidatonya kepada tentara Israel. Abia berkata bahwa mereka harus menyerah supaya Israel bisa bersatu kembali. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Yerobeam tidak mau supaya Israel bersatu kembali, sehingga terjadilah peperangan adik-adik. Kakak mau kasih tahu ke adik-adik yang ada di rumah, waktu itu tentara militer yang dimiliki oleh Raja Yerobeam ada 800.000 orang. Wah, banyak nggak kira-kira adik-adik tentara militer yang dimiliki Raja Yerobeam? Banyak. Dan tentara militer yang dimiliki Raja Yerobeam itu mereka gagah perkasa adik-adik. Wah, mereka itu siap untuk berperang. Sedangkan Raja Abia hanya memiliki setengahnya dari Raja Yerobeam adik-adik, dari tentara yang dimiliki oleh Raja Yerobeam. Raja Abia memiliki 400.000 tentara militer. Kakak mau tanya dulu ke adik-adik, kira-kira 800.000 tentara militer melawan 400.000 tentara militer, yang menang siapa? Nah, pasti yang paling banyak kan? Pasti harusnya yang memenangkan peperangan itu
yang memiliki 800.000 tentara militer, Raja Yerobeam itu. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi ketika Abia tahu bahwa tentara yang dia miliki tidak sebanyak tentara yang dimiliki oleh Yerobeam, dia bertekad untuk mengandalkan Tuhan adik-adik. Dia bertekad ketika berperang bukan mengandalkan kekuatan tentara militer yang dimiliki Raja Abia, tetapi Raja Abia bertekad untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, yang paling hebatnya lagi adik-adik, walaupun tadi Raja Abia tahu bahwa tentara militer yang dimiliki Raja Yerobeam itu 800.000 banyak, tetapi dia nggak takut adik-adik. Dia tetap berdiri teguh, dia kuat, dia percaya bahwa dia akan memenangkan peperangan itu karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, pada waktu peperangan terjadi, adik-adik, waktu itu ternyata tentara militer yang dimiliki oleh Raja Abia dikepung oleh tentara militer yang dimiliki oleh Raja Yerobeam. Raja Yerobeam dan tentaranya mengepung tentara militer Abia. Waktu itu Abia dan tentaranya tidak bisa lagi kemana-mana karena sudah dikelilingi oleh musuh. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Abia dan tentaranya berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Mereka enggak lari, mereka enggak menyerah adik-adik. Ada para imam yang menaikkan nafiri kepada Allah. Waktu itu adik-adik, apa yang terjadi ketika Raja Abia dan tentaranya berteriak dan para imam menaikkan nafiri kepada Allah? Allah bertindak adik-adik. Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan atas Raja Abia dan tentaranya. Nah, dari 800.000 tentara militer Yerobeam, yang kalah ada 500.000 orang. Wah adik-adik, ternyata Abia mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak menyerah, dia tidak takut. Dia berdiri teguh dan keputusan yang paling tepat yang diambil oleh Raja Abia, dia datang mengandalkan Tuhan. Dia berjalan, dia berperang dengan tentaranya dengan mengandalkan nama Tuhan. Wah, puji Tuhan adik-adik. Luar biasa bukan? Raja tapi mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar pagi hari ini supaya kita adik-adik dapat berdiri teguh dan kuat. Enggak mudah menyerah, enggak mudah putus asa. Nah, apa yang membuat adik-adik ketakutan? Apa yang membuat adik-adik mungkin mudah menyerah? Itu nggak boleh lagi. Kita mau belajar dari Raja Abia adik-adik. Hari ini mungkin adik-adik kalau sekarang lebih banyak belajarnya di rumah lewat aplikasi, lewat handphone, online adik-adik. Mungkin nggak bisa ketemu dengan teman-temannya langsung. Ada yang belum paham tentang pelajaran yang diajari oleh ibu guru yang ada di sekolah. Dan adik-adik mungkin dapat tugas yang banyak sampai adik-adik kecapean atau adik-adik merasa bosan. Ingat, jangan mudah untuk menyerah. Kerjakan tugas dengan semangat. Ingat adik-adik, Raja Abia dia mengandalkan Tuhan. Waktu dia berperang tadi dia gak menyerah, dia mengandalkan Tuhan. Dia berteriak, tandanya apa? Berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Tapi adik-adik, ketika adik-adik merasa capek, merasa lelah, ingat kita harus berteriak kepada Tuhan Allah. Berteriak itu bukan berteriak contohnya tolong, tolong. Bukan. Artinya adalah berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Amin. Jadi kita akan menerima kemenangan itu adik-adik. Nah, apalagi mungkin yang membuat adik-adik merasa jadinya mudah menyerah atau nggak berdiri teguh. Mungkin adik-adik harus
kita beberapa bulan ini sampai waktu yang ditentukan karena COVID, kita harus berada di rumah. Nggak boleh ibadah ke gereja, ibadah sekolah minggu di gereja belum bisa, atau belum boleh jalan-jalan ke mall dengan bebas, atau jalan-jalan ke tempat yang ada keramaian dengan bebas. Tapi adik-adik ingat, di rumah pun kita tetap harus berdiri teguh, harus kuat adik-adik. Walaupun kita ada di rumah, tetap harus jaga kesehatan. Adik-adik yang ada di rumah tetap harus baca firman Tuhan. Itu yang membuat kita berdiri teguh. Itu yang membuat adik-adik tetap kuat. Adik-adik enggak putus asa. Ingat loh adik-adik, kalau adik-adik enggak kuat, adik-adik cepat capek. Kalau adik-adik cepat capek, adik-adik jadi marah-marah. Mamanya dimarahi, papanya dimarahi, semuanya kena marah. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar adik-adik. Kalau mungkin besok-besok atau kalau mungkin ada waktunya kita merasa capek, lelah, membuat kita jadi putus asa. Ingat firman Tuhan yang kita baca di 2 Tawarik ini. Raja Abia, dia tidak takut melawan musuh yang banyak, melawan tentara militer yang dimiliki Raja Yerobeam yang 800.000 orang tadi. Dia gak takut, dia maju, dia mengandalkan Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan itu kepada Raja Abia. Adik-adik yang merindukan kemenangan, adik-adik yang mau terus berdiri teguh dan tetap kuat, walaupun kita masih kecil tapi kita tetap kuat karena ada Tuhan Yesus. Kita harus terus berseru-seru kepada Tuhan. Kita harus berteriak di dalam doa, berdoa kepada Tuhan setiap saat, karena iblis gak pernah libur adik-adik. Setiap saat dia akan menggoda kita. Setiap saat dia membuat kita bagaimana adik-adik berputus asa. Iblis kerjanya membuat kita gampang menyerah. Iblis kerjanya membuat adik-adik gak mau kerjakan tugas, gak mau kerjakan PR. Iblis itu membuat kita bisa malas adik-adik. Karena itu jangan mau kalah. Iblis itu musuh kita, jadi kita harus tetap teguh, tetap kuat, dan berdoa selalu kepada Tuhan. Karena ketika adik-adik mengandalkan kuasa Tuhan, maka kemenangan itu menjadi bagian adik-adik semua. Amin. Siapa yang mau mengalami kemenangan itu? Puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita mau responi firman Tuhan. Bukunya diletakin, Alkitabnya diletakin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Raja Abia yang mengandalkan Tuhan, yang berteriak kepada Tuhan, yang berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Maka Allah bertindak memberikan kemenangan kepada dia. Kami juga Tuhan mau belajar untuk selalu
selalu berseru kepada Tuhan lewat berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau berteriak minta pertolongan daripada Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh adik-adik Tuhan Yesus saat ini dengan urapan yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Hamba berdoa buat semua adik-adik yang ada di rumah saat ini. Biar di dalam mulut bibir mereka, di dalam hati mereka memiliki kesukaan untuk datang berseru kepada Tuhan, memiliki kesukaan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan adik-adik adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan bertindak memberikan kemenangan atas seluruh kehidupan adik-adik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua saat ini Bapa. Kami rindu firman Tuhan, itu menjadi bagian seluruh kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama adik-adik yang di rumah yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan lupa sepanjang minggu ini adik-adik tetap teguh dan tetap kuat untuk menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi kuat dan teguh minggu ini. Amin adik-adik. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik adik-adik. Siapkan ya, sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh membuat kami semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami mau memberikan juga persembahan kami yang terbaik untuk-Mu. Berkati Tuhan, biarlah semua itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap memberi dengan sukacita kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama adik-adik kita katakan, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Halo adik-adik, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Kakak undang adik-adik yang di rumah dengan semangat kita bangkit berdiri. Amin. Ikuti gerakan kakak ya. Daniel 11 ayat 32b. Sekali lagi adik-adik, Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah adik-adik, gampang kan? Kakak rindu kita semua bersama-sama menghafal ayat hafalan kita dengan semangat. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai dengan saat ini. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa komsel kita masih lewat aplikasi
Zoom setiap hari Kamis jam 5 sore. Diingat ya. Nah adik-adik jangan lupa dibagikan juga link ibadah kita hari ini ke teman-teman adik-adik semua yang adik-adik tahu mereka belum beribadah, sehingga mereka juga diberkati. Puji Tuhan. Happy birthday untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan diberkati melimpah-limpah. Puji Tuhan adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah selesai beribadah, Tuhan memberkati semua adik-adik yang boleh beribadah pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan sepanjang minggu ini kami hidup dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai ketemu hari Minggu depan di ibadah online GMP. Shalom.